tercatat Kementerian Hukum dan HAM memberikan bantuan sosial sebanyak 46.614 paket bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat di seluruh tanah air, serta kepada ASN Kementerian Hukum dan HAM yang terpapar COVID-19 sebanyak 3.056 orang. Indah niang burung merpati, lebih indah burung cendrawasih. Berjuang bersama melawan pandemi, patuhi prokes dan hidup dalam kasih. Banyak orang sedang bersedih hati, kau dan aku dituntut saling membantu. Panjatkan doa setiap hari, semoga lekas pulih Indonesiaku. Kumham peduli dan berbagi wujud kepedulian sosial Kementerian Hukum dan HAM bagi masyarakat terdampak COVID-19 tahun 2021 di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dipusatkan di PLBN Skou Perbatasan RI PNJ. Pandemi COVID-19 masih belum selesai, namun kita pasti melewatinya bila saling bekerja sama. Tetap jalankan protokol kesehatan dan keluar rumah hanya bila sangat penting. Pesan ini disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasona Halauli, pada kegiatan bakti Kemenkumham terhadap masyarakat terdampak COVID-19. Wujud kepedulian sosial Kemenkumham bagi masyarakat terdampak langsung COVID dilaksanakan kegiatan Kumham Peduli dan Berbagi. Kegiatan ini diawali dengan penggalangan dana sosial dari pegawai unit kerja masing-masing dan juga donatur masing-masing unit kerja di bawah koordinasi Kepala Kantor Wilayah. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh jajaran Kemenkumham se-Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C03 UM 0602 Tahun 2021 tentang pembentukan tim kegiatan sosial Kumham Peduli, Kumham Berbagi dalam rangka membantu masyarakat yang terdampak coronavirus disease atau COVID-19 tahun 2021. Juga merujuk pada surat edaran Sekretaris Jenderal Kemenkumham Republik Indonesia tentang perpanjangan PPKM di lingkungan Kemenkumham, wilayah Jawa, Bali, dan 15 kabupaten kota di luar Jawa dan Bali. Kegiatan Kumham Peduli dan Berbagi dilaksanakan pada Kamis 29 Juli 2021 serentak pukul 9 waktu Indonesia Barat, sementara di Papua pukul 11 waktu Indonesia bagian Timur. Sedangkan tempat pelaksanaan di tingkat pusat diselenggarakan di lapangan upacara Kemenkumham, lokasi titik sasaran Jabodetabek, sementara tingkat kantor wilayah dilaksanakan di masing-masing kanwil dan wilayah perbatasan. Di Papua dilaksanakan di PLBN Skou Butung yang berbatasan langsung dengan negara Papua New Guinea. Kegiatan ini digelar dengan melaksanakan penerima bantuan sosial di masing-masing tingkat kantor wilayah dengan mendata rekapitulasi data aparatur sipil negara dan masyarakat penerima bantuan sosial per kanwil, rekapitulasi data masyarakat penerima bansos wilayah perbatasan, dan rekapitulasi data mencakup data dari unit pelaksana teknis. Di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, data yang sudah masuk yang didata seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Papua berjumlah 700 orang dengan rincian 19 UPT, dan Kanwil Papua sendiri juga tersedia 700 paket bantuan berupa sembako di 20 titik yang sudah diputuskan bersama. Bantuan tidak besar, namun kami berharap masyarakat dapat merasakan dampak dari kepedulian Kumham, ungkap Kakanwil Kemenkumham Papua Antonius Matius Ayorbaba. Bantuan sedikit ini menyentuh para janda, duda, yatim piatu yang tidak memiliki pekerjaan tetap, seperti tukang sapu jalan dan lainnya di saat sulit situasi PPKM diterapkan pemerintah, baik di pusat, kabupaten, kota, dan daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di tanah Papua. Kegiatan Kumham Peduli, Kumham Berbagi, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan beberapa kegiatan. Di antaranya pada kemarin telah melakukan dialog interaktif di RRI Pro 1 Jayapura, di mana Kementerian Hukum dan HAM mendapat apresiasi dari dukungan masyarakat terhadap bantuan yang diberikan. Di hari ini
sebelum mengawali kegiatan secara bersama-sama, kami juga telah melakukan pembagian bingkisan di pagi hari pada saat subuh tadi bagi para tukang sapu jalanan di Kota Jayapura di pukul 5:30 pagi sampai 5:30 pagi, karena mereka hanya ada pada titik jam 5:30 sampai 6:30 pagi, sehingga kami datang dan menjumpai mereka untuk memberikan bingkisan. Kementerian Hukum dan HAM Papua memberikan bingkisan sebanyak 700 bingkisan atau bantuan yang diberikan kepada ASN sebanyak 19 orang, janda duda sebanyak 28 orang, masyarakat sebanyak 480 orang, dan pegawai honorer 18 orang, dan pegawai perbatasan di 2 pos PLBN baik di SKO dan di SOTA sebanyak 155 penerima paket bantuan, sehingga total menjadi 700. Bapak Menteri yang terhormat, saat ini kami didampingi oleh 3 perwakilan masyarakat di pos perbatasan, yaitu Bapak Agus W. Papua sebagai Kepala Kampung Moso yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan Bapak John Morabai sebagai penjaga gerbang perbatasan, dan Bapak Demetris Awong, masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, juga didampingi oleh Bapak Kapolsek Muara Tani dan juga administrator dari Badan Perbatasan. Dan laporkan kepada Bapak Menteri yang terhormat bahwa dalam kunjungan kami ke pos PLBN SOTA di Merauke, Bapak Bupati dan masyarakat di wilayah perbatasan menghendaki agar pemerintah pusat dapat segera meresmikan PLBN di SOTA Merauke yang sudah selesai dibangun pada tahun 2018 sampai saat ini belum diresmikan. Tercatat Kementerian Hukum dan HAM memberikan bantuan sosial sebanyak 46.614 paket bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat di seluruh tanah air. Sebanyak 43.558 diberikan kepada keluarga yang secara langsung terdampak pandemi COVID-19, serta kepada ASN Kementerian Hukum dan HAM yang terpapar COVID-19 sebanyak 3.056 orang. Tidak hanya masyarakat di wilayah perkotaan yang diberikan bantuan, namun kita juga memberikan bantuan bagi masyarakat yang berada di perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain. Bantuan diberikan dalam bentuk paket sembako. Di hadapan kita ada di sini contoh-contohnya: beras, minyak goreng, gula, mie instan, sarden, susu. Bapak Ibu sekalian, janganlah kiranya dinilai bantuan ini dari segi apa yang jumlah yang akan kami berikan, tetapi dari keikhlasan seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM, mulai dari pegawai yang terendah sampai jajaran tingkat pimpinan tinggi madya maupun menteri. Kami ingin menyampaikan kepada masyarakat agar tetap waspada, tetap percaya diri, tetap setia terhadap menjalankan protap kesehatan. Hanya dengan cara ini kita dapat secara bersama-sama mengatasi pandemi COVID-19. Bapak Ibu sekalian, dalam kurun waktu tahun 2021, Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan penghematan, realokasi anggaran melalui refocusing dalam 4 tahapan sebesar 1,19 triliun. 1.194.966.249.000 rupiah. Saat ini kita butuh kolaborasi, kita butuh solidaritas lintas lembaga, sektor swasta, pemerintah,
Mari bekerja sesuai protokol kesehatan dan perspektif empati kepada masyarakat. Kanwil berpesan, marilah kita bekerja di atas tanah ini. Jangan meninggalkan air mata, tetapi marilah kita tinggalkan air mata kehidupan bagi anak cucu kita. Maka kita akan berjalan ke tanda heran yang satu, ke tanda heran yang lainnya. Tutup Ayor Baba. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Pemasyarakatan Kusnali, Kepala Divisi Keimigrasian Novianto Sulastono, para pejabat administrator, Kepala Unit Pelaksana Teknis seluruh tanah Papua yang mengikuti secara virtual dan juga secara langsung melalui PLBN SCO, dan juga instansi terkait yang hadir, Kapolsek Muara Tami dan juga Koordinator Kepala Badan Perbatasan yang berada di SCO Utung. Dari Jayapura, Papua, tim liputan Humas Kanwil Kemenkumham Papua mengabarkan.